Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab tahun 2020 dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik penerjemahan apa saja yang saya gunakan untuk menerjemahkan sesuatu teks, baik itu berisi teks-teks konotatif, denotatif, atau yang lainnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penerjemahan itu ada berapa pembagian. Ragam penerjemahan berbeda-beda tergantung dari aspek yang dilihat. Di sini berdasarkan aspek kebahasaan, Jacobson membagi penerjemahan itu menjadi 3. Yang pertama, penerjemahan intrabahasa, intralingual translation, yaitu penerjemahan dari satu bahasa verbal dengan bahasa verbal yang lainnya dalam bahasa yang sama. Yang kedua, penerjemahan antarbahasa, interlingual translation, yaitu proses alih bahasa verbal dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan yang ketiga, penerjemahan intersemiotic translation, proses alih bahasa dari bahasa verbal ke bahasa non-verbal. Selanjutnya, ada aspek berdasarkan tujuan. Menurut Brislin, membagi penerjemahan itu menjadi 4. Yang pertama, penerjemahan pragmatis yang berisi proses alih bahasa yang menekankan pada ketepatan pesan atau informasi. Yang kedua, penerjemahan estetis atau puitis, yaitu proses alih bahasa yang mengutamakan konsep estetika bahasa sumber, yaitu emosi, hasrat, dan perasaan. Yang ketiga, penerjemahan etnografis, yaitu proses alih bahasa yang mengutamakan konteks budaya. Dan yang terakhir, penerjemahan linguistik, yaitu proses alih bahasa yang mengutamakan padanan makna dan gramatika dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penerjemahannya saya ambil dalam menerjemahkan sebuah teks konotatif yang berjudul Kambing Hitam, penerjemahan linguistik dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Arab ke Indo atau bahasa Indo ke Arab menggunakan metode idiomatis. Metode ini yaitu yang diharuskan untuk menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatis yang tidak didapati dari versi aslinya. Banyak terjadi di Sturgeon juga, teman-teman, nuansa makna tetapi lebih mudah dipahami dan lebih nyaman dibaca ketika dipakaikan metode ini. Contohnya yaitu seperti pada kalimat ma'ana ibaratin ka basyal fidai huwa syaksun au syai'un malamun fi haditatin hatta wa in lam tasbut idanatuhu bima'na akhara fa inna ma'ana kabasyal fidai huwa saksu lazi yatimus taghdamuhu ka asasin li ilqa illumi ala hadasin ma, yang artinya itu, arti dari ungkapan kambing hitam adalah orang atau benda yang dipersalahkan dalam suatu peristiwa walaupun kesalahannya belum terbukti. Dengan kata lain, yang dimaksud kambing hitam adalah orang yang dijadikan dasar untuk menyalahkan suatu peristiwa. Penjelasan terjemahan tersebut terlihat menggunakan metode ini karena di sini memperhatikan pengalihan idiom TSU ke dalam idiom TSA yang kebetulan mempunyai makna yang sejenis tanpa memperhatikan aspek idiomatis TSU. Terjemahannya jadi, arti ungkapan kambing hitam adalah orang atau suatu yang dipersalahkan atas suatu kejadian padahal dirinya tidak terbukti bersalah. Dalam makna lain, arti kambing hitam adalah orang yang dijadikan tumpuan kesalahan atau suatu peristiwa. Meskipun terjemahan ini bisa dipahami, tetapi hasil terjemahannya tidak mudah untuk dicerna oleh pembaca bila dibandingkan dengan penerjemahan di atas dengan menggunakan metode idiomatis.
Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama ada skimming, yaitu membaca teks kambing hitam dengan cepat dan dengan tujuan untuk memahami gambaran umum, ide pokok atau informasi penting dari teks ini. Contoh kalimat: kalimatu kabshi fidaan ta'ani syakhsol malama al-mulami. Kata kambing hitam berarti orang yang disalahkan. Lalu saya menggunakan referensi untuk menerjemahkan dan menggunakan berbagai referensi untuk menemukan terjemahan yang tepat. Saya menggunakan kamus online, kamus cetak untuk mengetahui penggunaan istilah dan maknanya dalam suatu teks. Saya juga menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi Dictionary. Setelah teks kambing hitam diterjemahkan, tugas belum tentu selesai. Tahap terakhir adalah yaitu tahap pengeditan, memastikan apakah kalimat-kalimat dalam teks konotatif kambing hitam sudah tepat dan tidak melenceng dari makna yang seharusnya. Baiklah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang teknik penerjemahan apa yang telah saya gunakan dalam menerjemahkan suatu teks yang berbasis teks konotatif maupun denotatif dari bahasa Arab ke Indonesia dan bahasa Indonesia ke Arab. Baiklah teman-teman semuanya, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.